siang Ibu, perkenalkan nama saya Adelia Mutiara, perwakilan dari kelompok 17. Ingin meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara terkait program CSR di Rumah Sakit Muhammadiyah. Langsung aja ke pertanyaannya ya. Dalam melakukan program CSR pada akuntansi keberlanjutan, perusahaan memerlukan biaya tambahan seperti biaya area bisnis, biaya hulu hilir, biaya administrasi, biaya research and development, biaya kegiatan sosial, dan biaya perbaikan lingkungan. Rumah Sakit Muhammadiyah merupakan salah satu perusahaan terbaik yang menerapkan program CSR. Untuk itu, kami ingin meminta ketersediaan Ibu untuk membantu kami menganalisis bagaimana Rumah Sakit Muhammadiyah mengalokasikan dana terhadap CSR. Kami membutuhkan data berupa rincian biaya yang kami sebutkan di atas dan informasi tambahan seperti program CSR yang telah berhasil terrealisasikan. Boleh silakan dijawab. Oke, terkait biaya CSR ya, rumah sakit setiap perusahaan kan yang jelas mempunyai program CSR untuk daerahnya masing-masing. Kalau terkait biaya, dari beberapa biaya yang disebutkan tadi, yang jelas itu semua ada, tetapi kan tetap menjadi satu cakupan biaya gitu ya. Contohnya nih ada biaya hulu hilir, biaya administrasi, untuk biaya kegiatan sosial, biaya perbaikan lingkungan. Itu semua memang ada dibebankan di laporan keuangan kami gitu. Tetapi itu jadi satu untuk memang program sosial gitu. Jadi ada program CSR sendiri dan memang kami mengutamakan di CSR, untuk CSR itu di lingkungan rumah sakit gitu. Meskipun nih memang seharusnya kan kami ada dana atau yang disisihkan itu untuk CSR daerah gitu kan. Kan kami memang mengutamakan dan mendahulukan CSR di lingkungan. Contohnya yang sudah kami lakukan terkait CSR tersebut, di lingkungan rumah sakit itu kan banyak rumah, masih banyak rumah-rumah penduduk gitu. Dan itu kami salah satunya ada siring di selokan gitu. Nah itu kan kami bantu perbaiki, meskipun itu jalan bukan jalan warga, ya jalan umum gitu. Nah tetapi kan karena memang kami ada di lingkungan tersebut gitu, nah itu kami bantu untuk memperbaiki gitu kan, agar tidak memang terjadi kebanjiran gitu kan. Karena memang kan biar selokan tersebut bisa Lancar ya? Iya lancar gitu. Cuman kan iya betul, kalau untuk di warga sendiri kan mereka memang itu bukan wilayah mereka, bukan tanah mereka, dan juga memang bukan kewajiban mereka untuk ini gitu. Makanya kan kami dari rumah sakit itu memang program itu, salah satu program CSR-nya itu tadi memperbaiki siring yang memang harus diperbaiki gitu. Salah satunya begitu. Luar biasa ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana Rumah Sakit Muhammadiyah menilai ROI atau Return of Investment dalam konteks proyek Research and Development, dan apakah metrik khusus yang Rumah Sakit Muhammadiyah gunakan untuk mengevaluasi keberhasilan? Kalau terkait penilaian secara return of investment ya, dan konteks proyek R&D itu, Rumah Sakit Muhammadiyah yang jelas memang tiap tahunnya ada anggaran, sudah dianggarkan untuk program CSR tersebut gitu. Apapun nanti realisasinya, tiap tahun kan namanya perusahaan itu mempunyai rencana anggaran belanja gitu ya. Nah rencana anggaran belanja itu nanti ada di bagian pengembangan, itu ada namanya program CS, bukan program CSR sih, program kegiatan sosial gitu. Tapi memang yang akan yang akan direalisasikan misalnya tadi seperti program CSR gitu, untuk lingkungan, yang diutamakan untuk lingkungan setempat. Selanjutnya, seberapa efektif strategi pengendalian biaya dalam kegiatan CSR Rumah Sakit Muhammadiyah? Untuk strategi pengendalian biaya yang jelas
Itu tadi dari pengalokasian dana. Kalau memang secara akuntansi itu kan kita bicara pencatatan ya, pencatatan meskipun berbeda dengan likuiditas, karena laporan keuangan itu kita bukan bermain ya, maksudnya laporan keuangan itu berdasarkan pencatatan apa yang sudah dicatat itu yang kita laporkan begitu kan. Tetapi kan untuk bicara likuiditas itu berbeda. Jadi untuk program CSR ini agar tetap bisa berjalan gitu kan, maksudnya ya strategi pengendalian biaya itu dari kita memang sudah ada pengalokasian dana gitu sebelumnya sudah kita anggarkan. Makanya ada disebutkan tadi di RAB tiap tahun itu untuk program CSR tersebut atau kegiatan sosial tersebut gitu. Misalkan nih kita di akhir tahun nih sudah membuat RAB untuk 2024 gitu. Kalau memang di 2024 nanti kita tidak menganggarkan dana untuk program CSR ini, di 2024 kita nggak ada alokasi untuk merealisasikan program CSR tersebut gitu, karena memang nggak ada di anggaran gitu sih. Untuk selanjutnya, apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan praktik tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan bagaimana Rumah Sakit Muhammadiyah untuk mengatasinya? Kalau salah satu tantangannya yang jelas terkait biaya ya gitu, karena kan meskipun sudah kita anggarkan, sudah ada di RAB, ternyata memang saat realisasi itu likuiditas belum memungkinkan gitu kan. Tapi kan tetap kami anggarkan, dan memang itu tadi tantangan utamanya terkait likuiditas, karena memang biaya itu kan meskipun sudah kita anggaran itu kan hanya pencatatan ya, bukan ada dananya nih sekian gitu. Tetapi kalau memang sudah dianggarkan, insya Allah ya tetap kita harus jalankan. Untuk pertanyaan terakhir, seperti yang kita ketahui bahwa setiap perusahaan pasti menghasilkan limbah produksi, di mana limbah tersebut akan mempengaruhi keberlanjutan lingkungan. Apakah Rumah Sakit Muhammadiyah memiliki program atau proyek khusus yang bertujuan untuk mengolah limbah tersebut? Kalau bicara limbah rumah sakit itu kan banyak ya, limbah medis, limbah non medis begitu. Kalau limbah medis untuk menjaga itu tadi lingkungan, karena memang itu kan harus ada tempat khusus untuk pengelolaan limbah gitu kan, karena itu kan limbah medis yang memang berbahaya begitu. Nah itu kami menggunakan pihak ketiga yang sudah MOU dengan rumah sakit, itu ada rekanan yang memang untuk proses pengelolaan limbah tersebut gitu, baik limbah non medis, baik limbah medis gitu. Jadi setiap nanti kami ada namanya bukan bank sampah, tempat penimbunan sementara gitu, bukan penimbunan juga sih, tempat pengumpulan sementara gitu, yang memang nanti setiap hari atau beberapa hari sekali itu dari rekanan yang ambil limbah tersebut untuk dikelola betul gitu. Kalau untuk di kami tidak mengelola limbah, karena memang itu berdampaknya luar biasa terhadap lingkungan begitu. Berarti menggunakan pihak ketiga betul. Ya untuk mengelolanya. Iya. Baik, untuk semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.